Sejarah Stark Industries, sepak terjang tim Avengers, sebenarnya tidak bisa lepas dari Stark Industries. Bahkan, beberapa superhero besar pun banyak yang berasal dari sana. Setidaknya, sebagian teknologi pada kostumnya tidak sedikit yang dibuat atau dirancang oleh Stark Industries. Meski begitu, sedikit sekali fans Marvel atau Avengers yang mengerti apa itu Stark Industries milik Iron Man atau Tony Stark ini. Sejarah perusahaan Stark Industries bukan perusahaan baru yang didirikan di era Iron Man semata, melainkan jauh-jauh hari semasa Perang Dunia dulu. Bahkan Kapten Amerika pun berasal dari serum yang dibuat dan disuntikan oleh Stark Industries. Kalau di masa modern ini, memang segala sesuatunya ada di tangan Tony Stark. Dengan bebasnya dia merancang kostum-kostum Iron Man sesuka hatinya. Stark Industries berasal dari beberapa generasi atau era di mana masing-masing era memiliki cara kepemimpinan yang berbeda-beda. Dari beberapa generasi inilah hingga akhirnya sampai ke era Iron Man alias Tony Stark. Dan di sini kita akan membahas soal era kepemimpinan di Stark Industries. Nomor 4. Era Howard Stark. Howard Stark adalah ayah kandung dari Tony Stark yang tewas dibunuh oleh Winter Soldier, yaitu sahabat baik Kapten Amerika. Sang ayah dari Iron Man ini mendirikan Stark Industries pada tahun 1939. Dia adalah seorang inovator besar di berbagai teknologi dan membantu militer Amerika dengan senjata canggih-canggihnya. Di bawah Howard, Stark Industries juga memulai Stark Expo, pameran teknologi yang diadakan di New York City. Dalam masa kepemimpinannya ini, ayah dari Iron Man ini menciptakan serum yang disuntikan ke tubuh Kapten Amerika hingga akhirnya menjadi tentara super yang pada masa depannya bergabung dengan anaknya dalam tim pembela kebenaran bernama Avengers. Pada tahun 1950-an dan 60-an, Howard bekerja sama dengan Anton Vanko untuk menciptakan arc reaktor, sumber energi bersih dan efisien. Di tahun 1980-an, mereka mengembangkan drone pengintai. Drone inilah yang pada era Spider-Man menjadi masalah karena digunakan oleh Mysterio yang membuat kehancuran besar. Nomor 3. Era Obadiah Stane. Setelah sang ayah, Howard Stark meninggal pada tahun 1991 dalam satu insiden pembunuhan yang di masa depannya memicu Civil War antara Kapten Amerika dan Iron Man. Stark Industries diambil alih oleh Obadiah Stane yang menjadi CEO sementara sebelum Tony Stark mengambil alih perusahaannya. Stane tetap berpengaruh dalam perusahaan dan mencoba menjual senjata secara diam-diam selama dia berkuasa. Era Stane ini berakhir ketika dia menjadi musuh utama di Iron Man pertama. Bahkan dia pun membuat kostum yang hebat untuk menandingi kekuatan Iron Man yang belum seberapa di kisah pertamanya itu. Hingga kemudian dia dikalahkan dan dengan begitu pun otomatis dia pun disudahkan masa berlakunya di Stark Industries ini. Nomor 2. Era Tony Stark. Tony Stark membawa perusahaan ini ke era baru dengan menciptakan senjata yang lebih canggih, robotika dan teknologi satelit. Pada tahun 2008, Tony diculik oleh kelompok Ten Rings di Afghanistan saat memamerkan rudal barunya. Dia berhasil melarikan diri dengan membuat baju zirah Iron Man pertama yang ditenagai oleh arc reaktor mini. Setelah kembali, Tony memutuskan Stark Industries berhenti memproduksi senjata karena mengetahui senjata mereka jatuh ke tangan yang salah. Dia pun fokus mengembangkan baju zirah Iron Man dan menghentikan Stane yang menjual teknologi Stark secara ilegal. Tony sangat menyesal sekali kalau senjata yang mereka buat ternyata dijual kepada kelompok teroris seperti Ten Rings. Dia pun menutup divisi senjata perusahaannya. Nomor 1. Era Pepper Potts. Pada tahun 2010, Tony menunjuk
Pepper Potts sebagai CEO, Stark Industries pun terus berkembang, membuka basis baru di New York City, dan mendirikan Stark Tower. Perusahaan juga terlibat dalam proyek-proyek kemanusiaan dan beasiswa untuk siswa berbakat. Era senjata-senjata dan penjualannya berhenti di sini. Perusahaan ini fokus kepada teknologi semata. Tidak sedikit anggota Avengers yang merasa betapa canggihnya teknologi ini, sampai-sampai asal mula kostum Spider-Man pun berasal dari sini. Hingga pada tahun 2024, drone tempur Tony Stark Industries digunakan oleh Mysterio untuk menyerang London, yang menyebabkan kontroversi besar dan penyelidikan oleh pemerintah Amerika. Dan pada akhirnya, Stark Industries adalah perusahaan teknologi besar yang telah melalui banyak perubahan kepemimpinan dan menghadapi berbagai macam tantangan, dari Howard Stark hingga Tony Stark, dan sekarang di bawah kepemimpinan Pepper Potts. Perusahaan ini terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.